Di jantung hutan belantara Indonesia, keanekaragaman hayati hidup sebagai mahkota alam yang tak ternilai. Setiap helai daun hingga satuannya menjadi penyangga keseimbangan kehidupan umat manusia di Nusantara. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem hadir sebagai penjaga berkah tersebut untuk memastikan setiap jengkal kawasan konservasi dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya tetap terpelihara demi masa depan yang berkelanjutan. Kami, Direktorat Jenderal KSDAE, percaya bahwa hutan Indonesia adalah kekayaan yang seharusnya dilestarikan dan dijaga. Begitu banyaknya keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang hidup pada hutan-hutan Indonesia. Upaya-upaya senantiasa kami lakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengelola kawasan konservasi, melindungi habitat satwa liar, dan menjaga fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan. Satu dekade ini, pengelolaan sistem penyangga kehidupan merupakan fokus dari Ditjen KSDAE. Kami melakukan pengelolaan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kami berupaya untuk mengoptimalkan fungsi dan keberadaan semua ekosistem yang ada, seperti hutan dan lahan basah, agar memberikan layanan ekosistem yang baik. Contohnya dalam hal pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengembangan ekowisata, pelestarian budaya lokal, pengaturan tata air dan konservasi tanah, penyerapan karbon. Restorasi ekosistem dilakukan pada area yang telah terdegradasi dengan aksi penanaman pohon asli, rehabilitasi habitat, dan pemulihan fungsi ekosistem lainnya untuk mengembalikan keseimbangan ekologi. Indonesia dikaruniai 22 tipe ekosistem alami yang menjadi rumah untuk berbagai spesies flora dan fauna di seluruh penjuru Indonesia. Ditjen KSDAE telah mengimplementasikan penggunaan Smart Patrol di 35 unit pelaksana teknis atau UPT untuk memantau dan mengelola kawasan konservasi berdasarkan data yang akurat dari lapangan. Spatial Monitoring and Reporting Tool atau SMART adalah sistem pemantauan berbasis teknologi untuk melindungi kawasan konservasi. Smart RBM membantu petugas mengumpulkan data lapangan secara real-time, mendeteksi ancaman seperti perburuan liar, penebangan ilegal, serta melaporkan aktivitas konservasi untuk pengelolaan yang lebih efektif dan responsif. Ini merupakan sebuah langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan di lapangan telah didasarkan pada data yang akurat dan real time, meningkatkan efisiensi, integrasi informasi, dan menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih optimal. Ditjen KSDAE juga memberikan atensi terhadap pengelolaan satwa liar di Indonesia. Selama 10 tahun ini, kami telah mengelola konflik antara manusia dan satwa liar yang sering terjadi akibat alih fungsi lahan. Kami memastikan adanya kecukupan habitat satwa liar untuk mempertahankan populasi satwa. Sebagai hasil dari upaya pengelolaan satwa liar, tercatat adanya kenaikan populasi elang Jawa yang konstan dan signifikan. Pada tahun 2021, populasi elang Jawa sudah menyentuh angka 1.437. Selain itu, pada tahun 2024, Direktorat Jenderal KSDAE juga berhasil merekam peristiwa monumental, yakni kelahiran badak Jawa yang sudah tercatat sebagai satwa liar terancam punah. Mengacu pada visi KLHK untuk keberlanjutan masa depan Indonesia,
KSDAE memiliki sebuah cerita yang patut disoroti. Sebagai bentuk usaha kami dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem yang vital bagi keseimbangan lingkungan hidup Indonesia, kami melakukan program penambahan dan pemeliharaan konservasi yang lebih optimal. Penambahan luas kawasan konservasi melalui penetapan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya baru. Kegiatan ini juga didukung dengan upaya perlindungan terhadap ekosistem yang rentan terhadap ancaman perburuan dan penggunaan lahan lain yang tidak sesuai aturan. Hingga tahun 2024, Direktorat Jenderal KSDAE mengelola unit-unit kawasan konservasi dengan luas total 26,9 juta hektar di seluruh Indonesia. Di antaranya mencakup cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Untuk kawasan konservasi yang mengalami kerusakan, KSDAE juga melaksanakan program restorasi dan rehabilitasi secara sistematis dengan menyusun rangkaian kegiatan dan bekerja untuk memulihkan fungsi ekosistem yang telah terganggu, baik yang disebabkan oleh faktor alam yang tidak dapat dihindari ataupun perbuatan manusia yang kurang baik. Salah satunya, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan aksi-aksi pemulihan pada Suaka Marga Satwa Palian di Kabupaten Gunung Kidul. Bersama dengan masyarakat desa sekitar, upaya restorasi ekosistem terrealisasi secara optimal. Pencapaian kami saat ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Upaya kami masih jauh dari kata selesai. Kami berharap kerjasama yang semakin erat karena alam kita adalah warisan untuk masa depan bangsa. Dan tugas kita untuk menjaganya adalah tanggung jawab sekarang, esok, dan seterusnya. Sustainabilitas masa depan untuk kesejahteraan hidup kita semua. Menjaga hutan dan kekayaan alam Indonesia adalah sebuah janji yang tak berkesudahan. Sebuah amanah yang harus terus kita laksanakan demi bumi yang lestari. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.